Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Rama Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Bencana di Atas Rontal. Dalam seri ke-169 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Jayanegara, Eni Budiono sebagai Tribuana, Jika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Hari Laksono sebagai Gajah Mada, Aik Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Novia Mandagi sebagai Raja Padmi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Atas pertimbangan dan petunjuk Sang Ramapati, Prabu Jayanegara bermaksud memanggil dua orang adiknya ke Majapahit. Selama ini, Putri Tribuana Tunggadewi tinggal di Istana Kahuripan dan menjadi seorang batara di sana. Sedangkan Putri Diah Wiat Sri Raja Dewi menjadi batara di Kerajaan Wengker. Prabu Jayanegara mengutarakan maksudnya di depan Ibunda Ratu. Dan nampaknya Ibunda Ratu kurang menyetujui gagasannya. Tapi Prabu Jayanegara nekat melaksanakan niatnya. Maaf Ibunda Ratu. Ini adalah urusan hamba. Dan hambalah yang akan memutuskannya. Kala Gemet, lancang sekali mulutmu. Sekarang hamba mohon diri Ibunda. Jayanegara? Jayanegara? Kau
menganggap siapa aku ini, Jayanegara? Prabu Jayanegara tidak lagi menggubris teriakan-teriakan Putri Tribuana, dan beliau terus pergi meninggalkan istana Kaputren. Prabu Jayanegara segera menulis 2 buah surat yang ditujukan kepada Tribuana Tunggadewi di Istana Kahuripan dan kepada Dyah Wiyat Sri Raja Dewi di Istana Wengker. Isinya sama, 2 orang putri almarhum Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana itu harus segera kembali ke Majapahit. Selesai menulis surat, Prabu Jayanegara memerintahkan 40 orang prajurit berangkat ke Istana Kahuripan dan Istana Wengker. Kahuripan adalah negeri bawahan Majapahit. Sudah beberapa tahun lamanya, Putri Tribuana Tunggadewi menjadi Bra atau Bre atau Batara di Istana Kahuripan. Sementara itu adiknya, Putri Dyah Wiyat Sri Raja Dewi, menjadi Batara di Istana Wengker. Putri Tunggadewi mempunyai seorang pengawal pribadi andalan bernama Gajah Mada. Pada waktu itu, Gajah Mada baru menjabat sebagai seorang bekel. Dia membawahi 40 orang prajurit pengawal yang lain. Putri Tunggadewi sedang berada di Taman Sari ketika bekel Gajah Mada memohon diperkenankan menghadap. Oh, rupanya kau, Paman Mada. Ada apa, Paman? Adakah sesuatu yang penting yang hendak kau sampaikan kepadaku? Ampun, Tuan Putri. Ada 40 orang prajurit Majapahit ingin menghadap Tuan Putri Tunggadewi. Sekarang mereka menunggu di Balai Paseban Agung. Prajurit Majapahit? Ada keperluan apa mereka? Baiklah. Ayo, Paman Mada. Iringkanlah aku menemui mereka. Silahkan, Tuan Putri. Hamba akan mengiring di belakang Tuan Putri. Putri Tunggadewi segera melangkah meninggalkan Taman Sari menuju ke Balai Paseban Agung. Nampak prajurit-prajurit Majapahit duduk bersila di lantai Balai Paseban Agung. Putri Tunggadewi segera naik ke atas singgasana. Sesaat lamanya sang putri berdiam diri. Kemudian dia berpaling ke arah prajurit yang duduk paling depan, yang nampaknya merupakan pimpinan. Hai prajurit, apa maksud kedatangan kalian di Istana Kahuripan? Apa kalian mengemban titah dari Kanda Prabu Jayanegara? Ampun, Tuan Putri. Hamba hanya disuruh menyampaikannya surat ke hadapan Tuan Putri Tunggadewi. Tidak biasanya Kanda Jayanegara berkirim surat kepadaku. Coba, mana suratnya? Ampun, Tuan Putri. Prajurit itu segera mengeluarkan surat dari lipatan pakaiannya, kemudian menyerahkannya kepada Putri Tunggadewi. Putri Tunggadewi membuka gulungan rontal, kemudian membacanya dalam hati. Dinda Tunggadewi, aku tidak akan bicara panjang lebar. Aku sangat mengkhawatirkan keadaanmu. Juga keadaan Dinda Raja Dewi di Istana Wengker. Alangkah baiknya kalau kalian berdua berkumpul bersama kami di Istana Majapahit seperti dulu, ketika kita masih kanak-kanak. Dengan tinggal di Istana Majapahit, aku akan lebih bisa mengawasi keadaan kalian. Kembalilah ke Majapahit sekarang juga, Dinda Tunggadewi. Tinggalkan Istana Kahuripan. Tempatmu bukan di sini, melainkan di Majapahit. Selesai membaca surat, nampak Putri Tribuana termangu-mangu sesaat lamanya, seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Bekel Gajah Mada yang duduk tak jauh dari singgasana dapat menangkap gelagat itu, tapi dia diam saja menunggu. Baiklah, kau sudah menunaikan tugasmu dengan baik, prajurit. Surat sudah sampai ke tanganku. Sekarang kalian boleh kembali ke Majapahit. Katakan kepada Kanda Prabu Jayanegara bahwa aku akan mempertimbangkan permintaannya. Ampun, Tuan Putri. Kalau sudah tidak ada pesan-pesan lagi, perkenankanlah kami semua mohon diri kembali ke Majapahit. Pimpinan prajurit itu segera menghaturkan sembah diikuti yang lain.
Kemudian mereka melangkah meninggalkan Balai Paseban Agung. Dari jauh Putri Tribuana Tunggadewi dapat melihat rombongan prajurit Majapahit menggebrak kudanya meninggalkan alun-alun. Setelah beberapa saat lamanya, Putri Tunggadewi menyuruh bekal Gajah Mada agar duduk lebih dekat dengan singgasana. Ampun, Tuan Putri. Sepertinya ada yang sedang mengganggu pikiran Tuan Putri. Aku sendiri tidak tahu, Paman Mada. Mengapa tiba-tiba Kanda Prabu Jayanegara memanggilku ke Majapahit? Bukankah dia tahu bahwa aku menjadi batara di Kahuripan atas perintah almarhum Ramanda Prabu? Apakah Gusti Prabu Jayanegara tidak menyebutkan alasan mengapa Tuan Putri dipanggil ke Majapahit? Tidak, Paman Mada. Kanda Prabu tidak menyebutkan alasannya. Aku hanya disuruh kembali tinggal di istana Majapahit seperti dulu. Untuk apa semua ini? Mengapa aku harus kembali ke Majapahit? Lalu bagaimana dengan istana Kahuripan? Aku bingung, Paman Mada. Pasti Kanda Prabu mempunyai maksud-maksud tertentu. Paman Mada. Iya, Tuan Putri. Bagaimana pendapatmu? Apakah aku harus tetap tinggal di Kahuripan? Ataukah aku harus memenuhi keinginan Kanda Prabu Jayanegara kembali ke Majapahit? Ampun, Tuan Putri. Karena itu merupakan perintah seorang raja. Sebaiknya Tuan Putri menuruti keinginan beliau. Menurut pendapat hamba, itulah jawaban yang terbaik. Baiklah. Kalau memang begitu, baiklah. Aku akan kembali ke Majapahit. Dan kau, Paman Gajah Mada, kau harus ikut serta denganku. Kau adalah prajurit kepercayaanku. Aku sangat membutuhkan tenagamu. Apakah kau keberatan, Paman? Ampun, Tuan Putri. Hamba hanyalah seorang abdi. Hamba hanyalah seorang prajurit. Tidak seharusnya hamba menolak perintah Tuan Putri. Hamba sama sekali tidak merasa keberatan, Tuan Putri. Kalau begitu, kau boleh segera mengadakan persiapan, Paman Mada. Besok pagi, kita berangkat ke Majapahit. Putri Tunggadewi memang tidak mempunyai pilihan yang lain. Bagaimanapun juga, sekalipun Prabu Jayanegara adalah saudaranya, tapi dia juga adalah seorang raja. Maka demikianlah, keesokan harinya, Putri Tunggadewi berangkat ke Majapahit dengan mengendarai sebuah kereta. Bekal Gajah Mada mengawal kereta bersama 40 orang prajurit pilihan. Mereka terus bergerak semakin lama semakin jauh meninggalkan istana Kahuripan. Ada apa, Paman Mada? Mengapa berhenti? Ampun, Tuan Putri. Kita bertemu dengan rombongan dari Istana Wengker. Rombongan dari Istana Wengker? Apa maksudmu? Nampaknya Tuan Putri Raja Dewi juga mendapat surat yang sama dari Gusti Prabu Jayanegara. Beliau dipanggil menghadap ke Majapahit, Tuan Putri. Rupanya bukan aku sendiri yang harus kembali ke Majapahit. Dinda Raja Dewi juga harus kembali ke Majapahit. Ada apa ini? Aneh sekali kelakuan Kanda Prabu. Ya, baiklah. Kalau begitu kita bisa bersama-sama berangkat ke Majapahit. Tuan Putri Raja Dewi mempersilahkan agar Tuan Putri Tribuana Tunggadewi berjalan di depan. Beliau dan para pengawalnya akan mengiring di belakang. Baik, ayo kita jalan lagi, Paman Mada. Kalau tidak salah, sebentar lagi kita akan memasuki perbatasan kota Raja Majapahit. Baik, Tuan Putri. Ayo! Jalan lagi! Ayo jalan!
memang benar. Tak lama kemudian iring-iringan kereta dari Istana Kahuripan dan Wengker sudah melewati pintu gerbang perbatasan kota Raja Majapahit. Iring-iringan terus bergerak menyusuri jalan-jalan yang basah oleh gerimis. Hari menjadi gelap. Mereka segera tiba di alun-alun. Bekal Gajah Mada membenahi prajurit-prajuritnya dan menata seluruh perbekalan yang dibawa dari Istana Kahuripan. Demikian pula prajurit-prajurit pengawal dari Istana Wengker bekerja dengan sigap. Sementara itu, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi sudah menghadap Prabu Jayanegara di ruangan pribadi Raja. Prabu Jayanegara nampak gembira melihat kehadiran dua orang adiknya. Bagus, bagus sekali. Aku senang kalian mau mendengarkan kata-kataku. Kalian memang dua orang adik yang manis. Itulah sebabnya aku sangat menyayangi kalian, Tunggadewi dan juga Raja Dewi. Maaf, Kanda Prabu. Kami masih belum tahu apa maksud Kanda Prabu dengan semua ini. Mengapa kami harus kembali tinggal di Majapahit? Semua ini kulakukan karena aku tidak ingin berjauhan dengan adik-adikku. Aku sangat menyayangi kalian berdua. Jika melihat kalian berdua, aku selalu teringat mendiang Ramanda Prabu. Sebelum wafat, beliau selalu memperingatkan agar aku menjaga kalian dengan baik. Tapi Kanda Prabu, kau juga harus ingat bahwa aku menjadi batara di Wengker atas keputusan Ramanda Prabu. Demikian pula dengan Yunda Tunggadewi sebagai batara di Kahuripan. Itu dulu. Tapi sekarang akulah yang memutuskannya, Dinda Raja Dewi. Aku tidak ingin hatiku senantiasa was-was. Aku ingin memerintah negeri Majapahit dengan tenang. Itulah sebabnya kalian berdua kukumpulkan di sini. Janganlah kita berjauhan. Marilah kita hidup seperti dulu ketika Ramanda Prabu masih berada di tengah-tengah kita. Sudahlah, Tunggadewi dan kau Raja Dewi. Aku sama sekali tidak mempunyai niat yang buruk kepada adik-adikku. Aku memanggil kalian ke Majapahit justru karena aku menyayangi kalian berdua. Nah, lihatlah. Lihatlah adik-adikku yang manis. Sekarang kalian sudah bertambah besar. Kalian sudah menjadi gadis-gadis yang dewasa. Alangkah bangganya hatiku. Alangkah senangnya hatiku mempunyai adik-adik yang manis seperti kalian. Sudahlah Kanda Jayanegara. Jangan membuat lelucon. Lebih baik kau segera mengatakan alasan yang sebenarnya. Mengapa kami harus kembali tinggal di Majapahit? Itulah tadi alasannya, Tunggadewi. Aku tidak ingin berjauhan dengan kalian. Apakah alasan itu belum cukup? Kanda Prabu, sepertinya itu bukan alasan. Kami sudah merasa cukup dewasa untuk hidup mandiri. Aku sudah merasa cukup senang tinggal di Istana Wengker. Demikian pula Yunda Tunggadewi. Yunda sudah merasa puas memerintah di Kahuripan. Mengapa kami harus kembali lagi seperti dulu? Raja Dewi. Sejak dulu kau memang kenes. Kau cantik dan kenes. Kanda Prabu, jawablah pertanyaan Yunda Tunggadewi. atau kami akan menolak tinggal di Majapahit. Raja Dewi? Tidak ada seorang pun yang berani menolak keinginan Jayanegara, termasuk kalian, adik-adikku sendiri. Kalian harus tunduk kepadaku. Kalian harus menuruti kemauanku. Kalian harus patuh pada perintah-perintahku. Aku bukan hanya saudara kandung kalian, tapi aku juga raja di negeri Majapahit ini. Siapapun juga yang berani menentang keinginanku, dia akan berhadapan dengan kekuasaanku. Sudahlah, Raja Dewi dan kau Tunggadewi, jangan kalian macam-macam. Ini hanya perkara sepele. Jangan dipanjang lebarkan. Biarlah aku yang mengatur semuanya ini. Ya, kalian menurut saja. Jangan membuat kesulitan. Nah, Tunggadewi dan kau Raja Dewi,
Aku sudah menyiapkan sebuah puri yang indah untuk kalian berdua. Dayang-dayang akan segera membawamu ke sana. Selamat malam adik-adikku yang manis. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Mulai hari itu, Putri Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat Sri Raja Dewi tinggal di lingkungan Istana Majapahit. Prabu Jayanegara menyediakan 2 buah puri yang indah yang terletak di Istana Kaputren. Putri Tunggadewi tinggal di Puri Manganti, sementara Dyah Wiyat Sri Raja Dewi tinggal di puri sebelahnya, Puri Madukara. Madukara artinya lebah. Pada hari yang ketiga, Putri Tunggadewi mengunjungi adiknya di Puri Madukara. Aku tidak tahu apa sebenarnya keinginan Kanda Prabu Jayanegara. Entahlah Yunda. Mudah-mudahan saja Kanda Prabu bermaksud baik. Aku sudah merasa bahagia menjadi seorang Batara di Kahuripan. Mengapa sekarang harus kembali tinggal di Majapahit? Lihatlah apa yang kita alami sekarang ini, Dinda Raja Dewi. Kita tidak bisa pergi kemana-mana. Ratusan prajurit dikerahkan menjaga istana Kaputren. Kita ini sudah seperti 2 orang tawanan. Yunda, mengapa Ibunda Ratu membiarkan nasib kita seperti ini? Aku sudah bertemu dengan Ibunda Ratu. Beliau juga tidak bisa berbuat apa-apa, Dinda. Kekuasaan ada di tangan Kanda Prabu Jayanegara. Lalu, sampai kapan kita akan dikurung seperti ini? Aku tidak tahu, Dinda. Aku tidak tahu sampai kapan kita harus disekap seperti tawanan. Oh, Ibunda Raja Patmi. 2 orang putri Majapahit itu segera berlutut, menghaturkan sembah di hadapan ibu kandung mereka. Raja Patni adalah istri mendiang Prabu Kertarajasa Jayawardana yang keempat. Beliau menurunkan 2 orang putri, ialah Putri Tribuana Tunggadewi dan Putri Dyah Wiyat Sri Raja Dewi. Sedangkan Prabu Jayanegara adalah putra kandung Indreswari yang pada mulanya bernama Dara Petak. Dara Petak berasal dari negeri Swarna Bumi. Bunda. Sudahlah Tunggadewi dan kau Raja Dewi. Kalian berdua tidak usah bersedih hati. Ibu, bagaimana kami tidak bersedih hati? Kanda Prabu Jayanegara mengurung kami di tempat ini bagaikan 2 orang tawanan. Kalian bukan tawanan. Kalian adalah putri-putri kerajaan Majapahit. Bunda, Ibunda Raja Patmi. Tahukah Ibu, mengapa Kanda Prabu mengambil keputusan seperti ini? Raja Patmi, yang pada saat gadisnya bernama Dyah Dewi Gayatri, adalah istri almarhum Prabu Kertarajasa Jayawardana yang keempat. Beliau menurunkan 2 orang putri, Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat Sri Raja Dewi. Sedangkan Prabu Jayanegara adalah putra kandung Indreswari yang pada mulanya bernama Dara Petak. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana tidak mempunyai putra ataupun putri. Maka Jayanegara yang juga bernama Kalagemet diambil sebagai putra angkat. Itulah sebabnya Jayanegara memperoleh kesempatan menjadi seorang putra mahkota. Tribuana Tunggadewi sangat sedih. Untuk membuang rasa sedih, dia mengunjungi adiknya di Puri Madukara.
Pada saat mereka berdua sedang bercakap-cakap di ruangan dalam, Raja Padmi masuk. Dua orang putri Majapahit itu segera mengadukan nasib mereka kepada sang ibu. Oh, Ibunda. Tahukah Ibunda, mengapa Kanda Prabu Jayanegara menyuruh kami tinggal di Majapahit? Bunda, kami sudah berkali-kali menanyakan alasannya. Tapi Kanda Prabu selalu berusaha menghindarinya. Apa sebenarnya maksud Kanda Prabu? Untuk apa kami berdua ditarik kembali ke Majapahit? Hamba sendiri sudah merasa kerasan tinggal di istana Wengker. Sementara Yunda Tunggadewi juga sudah merasa bahagia menjadi batara di Kahuripan. Tenanglah anak-anakku. Jangan risau. Anggap saja ini merupakan cobaan hidup. Tapi sampai kapan kami harus tinggal terkurung seperti ini, Ibunda? Sampai kapan kami harus diperlakukan seperti dua orang tawanan? Kalian jangan mencurigai saudara tuamu. Mungkin Jayanegara bermaksud baik. Ibunda, apakah Ibu Raja Padmi sudah membicarakannya dengan Ibunda Ratu Tribuana? Sudah, Raja Dewi. Aku sudah membicarakannya. Dan Yunda Tribuana berjanji akan menemui Jayanegara untuk memberikan teguran. Hamba lihat, sekarang ini Kanda Prabu Jayanegara lain. Tidak seperti dulu lagi, Bunda. Benar, Ibunda. Kami tidak melihat Kanda Prabu Jayanegara seperti yang pernah kami lihat dulu, sewaktu kami masih anak-anak. Jayanegara sekarang kan sudah menjadi raja. Tentu saja dia harus bersikap lain. Dia terlalu sok berkuasa, Bunda. Hamba kecewa melihat perkembangan Kanda Prabu Jayanegara sekarang ini. Sudahlah, Tunggadewi. Bagaimanapun juga, dia adalah saudara tuamu. Dan dia adalah Raja Majapahit. Kalian harus menghormatinya. Jangan menaruh kecurigaan apa-apa. Kalian berdua harus dapat menerima keadaan ini dengan perasaan tenang dan tangan terbuka. Jangan membantah keinginan saudara tuamu. Kau dengar kata-kata Ibu, Tunggadewi, Raja Dewi? Iya, Ibu. Hamba dengar. Ibunda, terima kasih atas nasihat-nasihat Ibu. Maaf, Ibunda Ratu. Saya tidak bisa lama-lama. Jayanegara, aku ini apamu? Hah? Kurang ajar sekali. Tunggu, Jayanegara. Jangan pergi dulu. Aku ingin bicara denganmu. Saya masih mempunyai banyak pekerjaan yang penting, Ibunda Ratu. Tinggalkan dulu pekerjaan-pekerjaanmu yang penting itu. Ini jauh lebih penting. Berani sekali kau berkata seperti itu di depanku. Karena kau pikir sekarang kau sudah menjadi raja? Begitu? Ingat Kalagemet. Kalau aku tidak mengangkatmu sebagai putra, kau tidak akan bisa menjadi raja. Kau tidak akan bisa duduk di atas singgasana dan memerintah Majapahit seperti sekarang ini. Baiklah, Ibunda Ratu. Apa yang ingin Ibunda Ratu bicarakan? Silahkan. Kau harus berkata jujur kepadaku, Jayanegara. Aku ingin tahu apa alasanmu yang sebenarnya, sehingga Tunggadewi dan Raja Dewi kau panggil kembali ke Majapahit. Saya sangat menyayangi mereka, Ibunda Ratu. Saya tidak ingin berjauhan dengan adik-adik saya. Itu bukan alasan yang sebenarnya. Mengapa kau tidak berterus terang saja kepadaku, Jayanegara? Saya sudah mengatakan yang sesungguhnya, Ibunda Ratu. Alasan apa lagi yang ingin Ibunda Ratu dengarkan? Sekarang kau berani berdusta kepadaku? Saya tidak berdusta, Ibunda Ratu. Dusta? Kau sudah berdusta. Jayanegara.
sampai hati kau melakukannya kepadaku. Dari kecil aku mengasuhmu dengan penuh kasih sayang. Aku memeliharamu seperti anak kandungku sendiri. Dan aku memberikan kesempatan untuk bisa naik tahta Majapahit. Semua ini kulakukan karena kasih sayangku kepadamu, Kalagemet. Tapi balasan apa yang kuterima? Jawaban apa yang kuperoleh dari Jayanegara, anak angkatku ini? Oh, dewata aku, berikanlah penerangan di hati putraku yang sedang gelap. Ampun, Ibunda Ratu. Maafkan saya. Saya telah membuat sakit hati Ibunda Ratu. Maafkan saya. Jayanegara. Iya, Ibunda Ratu. Kau pasti mempunyai maksud tertentu, sehingga kau mengambil keputusan menyuruh 2 orang adikmu kembali ke Majapahit. Sekarang katakan dengan sejujurnya kepadaku. Katakan, apa sebenarnya keinginanmu, Jayanegara? Awas, jangan lagi kau berdusta kepadaku. Jika kau berdusta, aku dapat melihat dusta itu memancar dari matamu. Jangan, Kalagemet. Jangan dustai ibumu ini. Ampun, Ibunda Ratu. Memang saya mempunyai alasan yang sangat kuat, sehingga saya terpaksa menarik Tribuana Tunggadewi dan Dyahwiat Sri Raja Dewi kembali ke Majapahit. Apa alasanmu? Saya takut mereka akan berkenalan dan menjalin cinta dengan para ksatria dari negeri-negeri bawahan. Mengapa kau harus takut? Saya tidak ingin mempunyai saingan. Saingan apa? Kalau Tunggadewi dan Raja Dewi menjadi istri orang, bukankah itu artinya saya mempunyai saingan? Saudara-saudara ipar saya itulah saingan saya. Saya tidak ingin mempunyai adik-adik ipar yang nantinya akan merongrong kewibawaan serta kekuasaan saya. Itulah alasan saya, Ibunda Ratu. Begitu. Jayanegara. Iya, Ibunda Ratu. Sepicik itukah pikiranmu? Sedangkal itukah penalaranmu? Oh, Jayanegara. Alangkah bodohnya kau ini. Alangkah piciknya. Ibunda Ratu, kalau saya mempunyai adik ipar, sudah jelas itu merupakan saingan saya. Ibunda Ratu boleh sependapat dengan saya ataupun tidak. Tapi itulah keyakinan saya. Jayanegara, mengapa kau harus takut? Rasa takut tidak bisa dibawa-bawa untuk memerintah sebuah negeri. Hasilnya pasti tidak akan membuat kesejahteraan orang banyak. Kau takut bersaing dengan saudara-saudara ipar yang belum tentu mempunyai niat merongrong kekuasaanmu. Dengar, Jayanegara. Sebenarnya, kau hanya takut kepada bayang-bayanganmu sendiri. Saingan itu tidak ada. Tidak pernah ada. Mengapa kau harus takut? Ibunda Ratu, kalau saya tetap memberikan kebebasan kepada Tunggadewi dan Raja Dewi, saingan itu pada akhirnya akan muncul juga, Ibunda. Mengapa kau mempersoalkan barang-barang yang belum pasti? Saya perlu berjaga-jaga, Ibunda Ratu. Saya harus tetap waspada. Jayanegara, dari siapa kau belajar memelihara rasa kecurigaan yang jahat ini? Tidak. Saya tidak belajar dari siapa-siapa, Ibunda Ratu. Saya mempunyai pemikiran sendiri. Saya adalah raja. Dan saya tidak ingin ada orang datang mengganggu kekuasaan saya. Kalau kau dapat memerintah negeri ini dengan baik, mengapa harus takut? Kalau kau mampu bersikap adil dan bijak, tak ada yang perlu ditakutkan. Tak akan ada orang yang berani
merongrong kewibawaan dan kekuasaanmu. Mereka semua akan sujud kepadamu dengan rasa tulus. Mereka akan mentaati perintah-perintahmu dengan sepenuh hati. Sebaliknya, kalau kau memerintah negeri ini dengan rasa takut dan cemas, mencurigai setiap orang, memusuhi orang yang belum tentu berniat buruk kepadamu, ibu akan bersedih hati, anakku. Kau raja yang menyedihkan. Sikap seperti itu hanya akan membawa malapetaka, bukan hanya untuk dirimu sendiri, melainkan juga untuk orang banyak, untuk masyarakat luas, untuk bawahan-bawahanmu, untuk rakyatmu. Jayanegara. Ya, Ibunda Ratu. Jadilah raja yang bijak. Jadilah raja yang berwawasan luas. Ikutilah jejak Ramandamu. Kalau Ramandamu mempunyai sikap seperti kau sekarang ini, dipenuhi rasa takut, curiga pada semua orang, negeri Majapahit tidak akan pernah berdiri. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Selesai mengucapkan kalimat-kalimatnya, Putri Tribuana segera melangkah pergi. Untuk sesaat lamanya, Prabu Jayanegara duduk di atas kursi berukiran indah. Beliau nampak termangu-mangu. Tiba-tiba wajahnya berubah. Wajahnya menjadi merah. Beliau nampak kesal dan marah. Oh, Ibunda Ratu. Dia bukannya mendukung keputusanku, malah sebaliknya, memojokkan aku. Tapi apa peduliku? Ibunda Ratu memang orang yang paling kuhormati di istana ini setelah Ibu Indreswari, ibu kandungku sendiri. Tapi kalau dia berani menentang perintahku, berani menolak keinginanku, aku pun tidak perlu lagi menuruti kata-katanya. Masa bodoh dengan Ibunda Ratu. Akan kupertahankan apa yang sudah kuputuskan. Tunggadewi dan Raja Dewi harus tetap tinggal di Majapahit. Sore yang indah, Sang Dewangkara memancarkan sinarnya yang berwarna lempayung sutra, membasuh puncak-puncak bangunan istana Majapahit. Awan putih berarak ke selatan. Angin mendayu perlahan-lahan, mengusap pohon-pohon Brahmastana yang tumbuh di sudut-sudut halaman istana Kaputren. Putri Tribuana Tunggadewi duduk di depan jendela Puri Manganti. Pandangan matanya menerawang jauh. Dia baru saja mendapat penjelasan dari Ibunda Ratu mengenai sikap Sang Prabu Jayanegara. Hatinya menjadi sedih. Wajahnya mendung, bertentangan dengan suasana indah yang sedang berlangsung di sekitarnya. Kanda Prabu Jayanegara. Sungguh aneh jalan pikirannya. Tidak masuk akal. Mengapa dia takut mempunyai adik-adik ipar? Mengapa dia mencurigai sesuatu yang belum tentu terjadi? Alangkah lucunya. Lucu, tapi menyedihkan. Mengapa seorang raja besar seperti Kanda Prabu Jayanegara harus takut mempunyai saingan adik-adik ipar? Tapi aku tahu siapa Kanda Prabu Jayanegara. Dia akan sampai hati berbuat apa saja. Aku dapat membaca wataknya. Dia bisa berbuat kejam jika perasaannya terganggu. Oh, dewata aku. Oh, Sang Yang Widiwasa. Berilah aku dan adikku Raja Dewi kekuatan. Siramkanlah api semangatmu yang bernyala-nyala, sehingga kami tidak menjadi putus asa. Sekarang, kami terkurung menjadi tawanan. Entah berapa lama kami harus mengalami nasib seperti ini.
hanya Engkau yang tahu. Karena semua ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Mudah-mudahan saja Kanda Prabu segera sadar akan kekeliruannya. Mudah-mudahan dia mencabut keputusannya dan mengembalikan kami berdua ke Kahuripan ataupun ke Wengker. Kakang Cakradara, sekarang tak ada lagi kesempatan kita bertemu dan berpandang mata, Kakang. Kanda Prabu Jayanegara telah memutuskan kesempatan-kesempatan kita yang manis. Oh, Kakang Cakradara, sampai kapan kita harus menahan rindu dendam ini? Sampai kapan kita akan mendengarkan madu suara, hal-hal yang menyenangkan, Kakang? Oh, aku sudah sangat kangen padamu, Kakang. Sampai kapan aku harus mengalami madana raga, penyakit cinta ini? Sementara itu di Puri Madukara, sang putri Dyah Wiyat Sri Raja Dewi juga sedang duduk termenung di depan jendela. Wajahnya sendu, matanya sayu memandang kejauhan ke angkasa biru yang disaput awan. Kakang Kuda Merta, sekarang aku melihat Kusumadruma berbunga sendirian di Taman Sari. Alangkah sepinya hari ini. Kakang, kau tidak di sampingku lagi. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu kembali untuk memadu kasih, Kakang. Biasanya, setiap hari Buddha, kau datang ke Istana Wengker, membawa Katipaya Kusuma dan beberapa kuntum bunga yang sedang mekar. Sekarang kesempatan itu tidak akan pernah datang, Kakang. Harapan sirna karena keputusan Kanda Prabu Jayanegara yang kejam dan bengis. Alangkah sakitnya Raga Manyu. Rindu dendam di dalam hati. Tak ada seorang kawiwara, penyair ulung, mampu melukiskan sakit hatiku. Kakang Kuda Merta, kalau kebetulan kau sedang berada di halaman, lihatlah ke atas. Tataplah awan putih yang berarah ke selatan. Dan di sana, pandangan mata kita akan bertemu untuk berkata-kata dari tempat yang jauh. Oh, kekasih hatiku, tahukah kau sekarang aku sedang merindukanmu? Aku duduk di depan jendela sambil mengenang wajahmu. Hanya ditemani ketangga berbunga. Angin bertiup mengusap pucuk-pucuk Brahmastana. Dan sinar sang Dewangkara membias di atas rumput-rumput hijau. Kakang Kuda Merta, jangan palingkan wajahmu. Kenangkan pertemuan-pertemuan kita yang manis, yang barangkali tidak akan pernah kita alami lagi. Mungkinkah cinta menjadi sirna di tengah jalan? Dan Madana Tantra, buku pedoman cinta terkoyak, lalu terbang bersama angin malam. Kau lain,
Adik Kuda Merta. Kau banyak diam di perjalanan. Iya. Kau juga tidak banyak berkata-kata, Kakang Cakradara. Wajahmu nampak murung. Kau sudah sampai di Istana Kahuripan? Sudah. Tapi aku menemukan Istana Kahuripan kosong. Beberapa hari yang lalu, Dinda Tunggadewi berangkat ke Majapahit bersama Paman Gajah Mada. Sama. Aku juga menemukan Istana Wengker kosong. Dinda Raja Dewi juga pergi ke Majapahit. Pasti ada apa-apanya. Mengapa tiba-tiba mereka pergi ke Majapahit? Menurut seorang abdi Istana Wengker, Dinda Raja Dewi dipaksa tinggal kembali di Majapahit oleh Kanda Prabu Jayanegara. Mengapa harus tinggal kembali di Majapahit? Pasti Kanda Prabu Jayanegara mempunyai niat-niat yang kurang baik. Aku mencoba dan minta penjelasannya. Kita bisa menemui mereka, Kakang Cakradara. Kita tidak mempunyai cara lain, Adik Kuda Merta, kecuali kita memberanikan diri menyusup ke dalam Istana Majapahit. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Cakradara adalah salah seorang pangeran Kahuripan. Sudah beberapa saat lamanya dia menjalin cinta dengan Putri Tribuana Tunggadewi. Demikian pula Kuda Merta. Dia seorang pangeran Wengker. Mereka nampak sangat kecewa karena dua orang putri sekarang kembali ke Majapahit. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube